Jinwa menghampirinya, mengulurkan tangannya dari kejauhan, wajah tembamnya berseri-seri sambil tersenyum. Bos Hao, kita bertemu lagi. Li Xin, Yang Chai-er, dan lainnya juga datang untuk berjabat tangan dan menyapa Zhao Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Jin Wang, Yang Chai-er, dan yang lainnya telah mempelajari dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas, dan bahkan menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan beberapa untuk uji coba. Setelah merasakan khasiatnya yang luar biasa, mereka langsung menganggap dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas sebagai obat mujarab. Hari ini, setelah mendapatkan izin dari Zhao Chen, Fang Yi menghubungi Song Ming untuk membahas penandatanganan kontrak juru bicara. Dengan gembira, Song Ming segera bergegas ke lokasi syuting, menemui San Xin, dan meminta izin kepada Jin Wang. Jin Wang awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar bahwa Song Ming membawa San Xin untuk menandatangani kontrak dukungan dengan pabrik obat Wu, dia tidak hanya segera memberinya cuti tetapi juga membatalkan jadwal syuting hari ini dan ikut serta. Tujuannya sederhana, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Zhao Chen atau manajer lain di pabrik obat Wui agar ia bisa membeli lebih banyak dupa penenang, pil peningkat stamina Ohya, dan pil peningkat kecantikan juga. Meskipun ia tidak membutuhkan perawatan kecantikan, ia bisa membawanya kembali ke istrinya. Obat-obatan ini sangat sulit ditemukan. Terjadi kekurangan besar, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat, yang mana sangat sulit baginya. Adapun Yang Chai-er, dia sendiri tidak tahu mengapa dia datang. Dia menyesali dirinya sendiri beberapa hari terakhir ini karena Zhao Chen awalnya memilihnya sebagai juru bicara. Sayangnya, saat itu, dia tidak tahu manfaat pil kecantikan bergizi, mengira itu produk kesehatan palsu, dan menolak tawaran dukungan tersebut. Yang Chai-er yakin bahwa setelah produksinya diperluas, selama pil kecantikan bergizi dapat mempertahankan khasiatnya saat ini bahkan jika melemah dan hanya setengah efeknya pil itu akan tetap laris manis. Ketenaran Li Xin juga akan meningkat. Khususnya, biaya endorsementnya di masa mendatang pasti akan meningkat beberapa tingkat. Maka ketika Yang Chai-er melihat Zhao Chen, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Jika ia bisa mengulanginya lagi, ia pasti akan berkata kepada Zhao Chen, "Aku bersedia. Aku siap." Orang asing itu awalnya terkejut melihat para sutradara dan bintang ternama mengelilingi Zhao Chen dan berbasa-basi dengannya. Ia segera menyadari bahwa ia telah salah mengenali pemuda itu. Dia bergegas berjalan ke sisi Fang Yi dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Fang, siapa ini?" Fang Yi menepuk dahinya dan berkata, "Saya hampir lupa memperkenalkan Anda. Ini Zhao Chen, bos besar pabrik obat Wu kami. Bos, ini Wen Hua, yang bergerak di bidang grosir jamu. Pabrik kami akan memperluas produksi di masa mendatang, jadi kami membutuhkan sumber bahan baku yang stabil. Itulah sebabnya kami mengundang Bos Wen untuk datang dan membahas masalah ini." Wen Hua menatap dengan kaget, mulutnya menganga. Kalau saja dia tidak melihat Jin Wang, Li Xin, Yang Chai-er, dan yang lainnya begitu antusias terhadap Zhao Chen, dia pasti ingin sekali meraih Fang Yi dan bertanya, "Apa kau serius? Apa pemuda ini benar-benar bos besar pabrik dukun?" Setelah keterkejutan awal, Wen Hua merasakan campuran antara ketakutan dan kekhawatiran, dengan cepat mencoba mengingat apakah dia telah mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung Zhao Chen. Dia sangat ingin mengamankan bisnis pasokan dengan pabrik obat Wu. Dupa penenang, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina pasti akan laris manis. Jika dia bisa bergabung dengan pabrik obat Wu, Wen Hua pasti akan menjadi terkenal. Setelah merenung sejenak, hati Wen Hua menegang. Ia teringat pernah mengejek Zhao Chen. "Kenapa aku harus sarkastis begini? Oh tidak, bisnis pasokan obat ke pabrik obat Wu mungkin akan gagal." Wen Hua merasa sangat tertekan hingga ingin menangis. Namun, ia meremehkan kemurahan hati Zhao Chen. Bahkan, Zhao Chen sama sekali tidak menganggap serius ejekannya sebelumnya. Setelah mendengar perkenalan Fang Yi, Zhao Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Tuan Wen, senang bertemu dengan Anda." "Ah, senang bertemu denganmu." Setelah terkejut sejenak, Wen Hua segera mengulurkan kedua tangannya dan berjabat tangan dengan Zhao Chen, sambil meminta maaf, "Maaf sekali sebelumnya, aku tidak tahu kau pemilik pabrik obat Wu." "Tidak apa-apa," kata Zhao Chen sambil tersenyum. "Wajar kalau kamu ragu karena belum melihat ramuan obatku." "Ramuan obat? Ramuan obat apa?" tanya Fang Yi penasaran. Zhao Chen menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu di telepon sebelumnya bahwa kita akan mengirim ramuan obat dari pangkalan penanaman obat herbal Tiongkok ke pelelangan?" "Kamu serius?" tanya Fang Yi, tampak terkejut. Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku serius." Fang Yi berkata sambil tersenyum kecut, "Penanaman tanaman obatmu baru berjalan 2 bulan, dan ini sudah diambang musim dingin. Tanaman bagus apa yang bisa kau tanam? Menurutku, sebaiknya kau tunggu beberapa tahun sebelum bertindak." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mari kita lihat dulu tanaman obatnya." Fang Yi tak bisa menolaknya, jadi ia hanya bisa berkata, "Baiklah,
Ambilkan ramuan obatnya dan biarkan aku melihatnya. Kemudian ia menoleh ke Song Ming, Direktur Jin, dan yang lainnya, lalu berkata, "Permisi, semuanya, silakan duduk sebentar." Song Ming, Direktur Jin, dan yang lainnya berkata, "Tidak apa-apa. Kami juga sangat penasaran dengan tanaman obat bagus apa yang dibudidayakan Bos Hao sehingga beliau ingin melelangnya." Zhao Chencong, wanita tulang, memberi instruksi, "Pergilah ke kereta dan bawa ramuan obat." "Ya," jawab wanita tulang, lalu langsung turun ke bawah. "Ketua Zhao, siapa dia?" Fang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia belum pernah melihat wanita tulang sebelumnya. Zhao Chen memperkenalkan, "Sekretaris baru saya adalah Bai Mei. Mulai sekarang, ketika saya sibuk dengan sekolah, dia akan mewakili saya dan menangani berbagai urusan." Fang Yi mengangguk tanda dia mengerti. Setelah menunggu beberapa menit, wanita tulang kembali sambil membawa kantong plastik hitam. Dalam sekejap, perhatian semua orang terpusat pada kantong plastik. Jin Wang sedikit mengernyit. Awalnya ia cukup bersemangat ketika Zhao Chen menyebutkan beberapa ramuan obat bagus untuk dilelang. Namun, setelah melihat kantong plastik hitam di tangan wanita tulang, ia langsung kehilangan minat. Bukankah ini kantong sampah? Seberapa baguskah ramuan obat di dalam kantong ini? Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang berpikiran serupa saat itu. Wen Hua, Song Ming, dan yang lainnya pun berpikiran sama. Jangankan tanaman obat yang bagus bisa dibudidayakan dalam waktu lebih dari 2 bulan. Kalaupun bisa, kan tidak mungkin hanya dimasukkan ke dalam sembarang plastik hitam, kan? Belum lagi pelelangan, bahkan di pasar obat herbal Cina, tanaman obat manakah yang dijual dengan harga tinggi yang tidak dikemas dalam kotak brokat yang indah dan elok? Harapan masyarakat yang sudah rendah kini semakin merosot. Fang Yi baik-baik saja. Ia pernah melihat Zhao Chen membawa dupa penenang dengan tas seperti itu sebelumnya, jadi ia tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia sangat penasaran bahan obat apa yang telah dibudidayakan Zhao Chen sehingga ia begitu yakin bisa melelangnya. Jadi dia bertanya, "Ketua Zhao, ramuan obat apa saja yang ada di dalam tas ini?" Zhao Chen menjawab, "Kebanyakan ginseng. Bukankah itu barang termahal di pelelangan? Selain itu, ada juga beberapa tanaman obat lain seperti Polygonum multiflorum, Angelica sinensis, dan safflower." Sambil berbicara, wanita tulang itu berjalan mendekati Zhao Chen dan menyerahkan kantong plastik hitam kepadanya. Zhao Chen membuka kantong plastik hitam itu, menggeledahnya sebentar, lalu mengeluarkan akar ginseng. Ia meletakkannya di atas meja teh dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Saudara Fang, lihatlah dan pastikan apakah akar ginseng ini layak untuk dilelang." Ginseng ini? Sejak melihat ginseng yang dibawa Zhao Chen, mata Fang Yi terbelalak lebar. Meskipun ia berusaha keras menenangkan diri, tangan dan suaranya yang gemetar menunjukkan betapa terkejutnya ia. Bukan hanya Fang Yi, tetapi Wen Hua juga berperilaku seperti ini. Baik dia maupun Fang Yi telah berkecimpung di industri jamu selama puluhan tahun. Mereka mengenal jamu seperti punggung tangan mereka. Saat itu, meskipun mereka hanya melihat sekilas dan tidak tahu berat atau usia ginseng yang diambil Zhao Chen, penampilan dan penyajiannya saja sudah sangat luar biasa. Ginseng ini besar dan bulat, dengan semua daun dan akarnya utuh. Sekilas, ia tampak seperti orang kecil, keemasan, dan bercahaya sungguh indah. Seperti kata pepatah, orang awam tidak selalu melihat keindahannya. Orang-orang seperti Jin Wang dan Song Ming sering mengonsumsi ginseng, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Mereka hanya tahu bahwa ginseng ini terlihat sangat bagus, dan akar, batang, daun, dan akarnya semuanya bagus, sehingga layak dianggap sebagai ginseng yang baik. Namun, di mata para ahli Fang Yi dan Wen Hua, kualitas ginseng ini berkali-kali lipat lebih baik dari yang mereka bayangkan. Setelah sesaat terkejut, Fang Yi melompat dan bergegas ke kantornya. Zhao Chen bingung dengan tindakannya dan bertanya dengan bingung, "Mau kemana?" "Aku menunggumu menilai ginseng itu. Aku akan mengambil sesuatu, aku akan segera kembali," jawab Fang Yi. Beberapa saat kemudian, Fang Yi kembali ke ruang tamu, membawa bantal sutra dan beberapa pasang sarung tangan putih. Setelah mengenakan sarung tangan, dia dengan hati-hati mengambil ginseng dari meja teh, menatap Zhao Chen dengan tatapan kesal, dan tatapan itu membuat Zhao Chen merinding. Fang Yi mengeluh, "Bisa-bisanya kau melempar ginseng yang begitu bagus ke meja teh? Ada teh dan daun teh yang tumpah di meja. Bagaimana kalau ginsengnya rusak?" Zhao Chen menghela napas lega, berpikir dalam hati, "Aku takut setengah mati. Kupikir saudara Fang punya masalah orientasi seksual. Untungnya, ternyata tidak." Namun, ia berkata keras-keras, "Itu cuma akar ginseng. Kenapa harus selembut ini?" Fang Yi memelototinya lagi, mendengus 2 kali, dan mengabaikannya, memegang ginseng dan dengan hati-hati memeriksa dan mengidentifikasinya. Melihat ini, Zhao Chen hanya bisa menelan kembali kata-kata kejutan yang hendak keluar. Awalnya ia ingin mengatakan bahwa ginseng seperti ini ada di mana-mana di basis budidaya tanaman obat.
Ginseng ini hanya digali begitu saja, dan kualitasnya jelas bukan yang terbaik di antara basis budidaya tanaman obat, hanya bisa dikatakan rata-rata. Untungnya dia tidak mengatakannya keras-keras, kalau tidak Fang Yi pasti mengira dia sedang membual. Wen Hua tak bisa diam lagi. Ia mengambil sepasang sarung tangan, memakainya, dan bergabung dengan Fang Yi menikmati ginseng tersebut. Zhao Chen tidak terburu-buru. Dia membiarkan mereka mempelajarinya perlahan. Meskipun Song Ming, Jin Wang, dan yang lainnya bukan ahli, melihat ekspresi Wen Hua dan Fang Yi yang semakin terkejut serta napasnya yang semakin berat, mereka menyadari bahwa ginseng yang diambil Zhao Chen jelas bukan barang biasa. Mereka tidak percaya reaksi Wen Hua dan Fang Yi hanyalah upaya pura-pura untuk menjilat Zhao Chen. Serius? Dengan kemampuan akting seperti itu, mereka bisa dengan mudah memenangkan penghargaan aktor terbaik. Direktur Jin, Anda sangat berpengetahuan. Menurut Anda, berapa umur ginseng ini? Song Ming menyikut Jin Wang dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak tahu bagaimana cara menghargai ginseng. Dia hanya tahu bahwa semakin tua ginseng itu, semakin baik kualitasnya, dan tentu saja, semakin mahal harganya. Entahlah, Jin Wang menggelengkan kepalanya. Tapi, dilihat dari penampilan ginseng ini, meskipun belum terlalu tua, khasiat obatnya seharusnya cukup bagus. Lagi pula, aku belum pernah melihat ginseng sebagus ini sebelumnya. Mendengar percakapan mereka, Yang Chai Er, Li Xin, dan personel pendamping lainnya juga dipenuhi rasa ingin tahu tentang ginseng yang dihasilkan Zhao Chen. Mereka semua ingin tahu seberapa baik ginseng ini. Pada saat ini, Wen Hua dan Fang Yi benar-benar tenggelam dalam mengapresiasi ginseng. Keduanya menyaksikan dengan sangat cermat dan penuh perhatian, sambil mempraktikkan semua ilmu yang mereka peroleh. Setelah beberapa lama, Wen Hua melepas kacamatanya, menggosok matanya yang kering, dan berseru. Alang-alang tumbuh rapat, ginsengnya bulat dan montok seperti biji jujube. Kulitnya kencang dengan garis-garis halus dan benjolan, kumisnya panjang dan bening seperti tali kulit, dan mutiara menghiasi kumisnya. Ini ginseng liar yang indah dalam kelima aspeknya. Suara Wen Hua bergetar tak terkendali saat dia mengucapkan kata-kata ini. Kebanyakan ginseng liar hanya memiliki satu atau dua bentuk, yang memiliki tiga bentuk dianggap berkualitas tinggi. Ginseng dengan 4 bentuk sangat langka di pasaran, sungguh yang terbaik dari yang terbaik. Sedangkan yang memiliki kelima bentuk sempurna. Pada titik ini, Wen Hua menelan ludah, menahan keterkejutan luar biasa di hatinya. Lalu, dengan suara agak serak dan bersemangat, ia berkata, ginseng liar seperti itu sangat langka, seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Sebelumnya, saya selalu bermimpi melihat ginseng liar dengan bentuk dan rupa yang sempurna seumur hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan akan mewujudkan keinginan yang telah lama saya idamkan ini hari ini, di sini dan saat ini. Fakta bahwa seseorang yang telah berpuluh-puluh tahun menggeluti bisnis tanaman obat dan telah melihat banyak sekali tanaman obat berkualitas tinggi bisa begitu terkejut dan gembira sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ginseng yang diambil Zhao Chen memang luar biasa. Namun Song Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, seberapa hebatkah ginseng ini? Ini juga pertanyaan yang ingin diketahui Jin Wang, Li Xin, Yang Chai Er, dan lainnya. Mereka tidak tahu banyak tentang ginseng. Dan mereka tidak begitu memahami istilah-istilah yang digunakan Wen Hua, seperti mangkuk buluh dan ginseng biji jujube. Mereka hanya tahu bahwa ginseng tampaknya merupakan ginseng liar langka dengan kelima karakteristik sempurna, tetapi mereka tidak tahu persis seberapa baik kualitasnya. Seberapa hebatnya? Wen Hua berpikir sejenak dan berkata, ini ramuan obat yang sangat langka. Tidak berlebihan jika disebut harta karun yang tak ternilai. Mendesis. Mendengar ini, semua orang tersentak kaget. Jin Wang sangat terkejut hingga ia berseru. Harta karun yang langka? Apa benar-benar dibesar-besarkan? Dia tidak mempertanyakan apapun, dia hanya sangat terkejut dengan berita tersebut. Berlebihan? Sama sekali tidak. Fang Yi angkat bicara saat ini. Tuan Wen hanya menyebutkan satu keistimewaan ginseng ini. Faktanya, selain bentuknya yang sempurna, ginseng ini juga merupakan ginseng liar yang berusia lebih dari 100 tahun. Dibandingkan dengan teori 5 elemen, yang menarik bagi para ahli, orang awam lebih suka menilai kualitas ginseng berdasarkan usianya. Bahkan mereka yang kurang mengenal ginseng, seperti Jin Wang dan Song Ming, tahu bahwa kebanyakan ginseng yang beredar di pasaran saat ini berusia beberapa tahun. Ginseng liar yang berusia lebih dari 100 tahun sangatlah langka dan berharga. Ruang resepsi meledak dengan suara terkesiap kaget mendengar kata-kata Fang Yi. Benarkah? Ginseng liar berusia 100 tahun? Astaga, ini benar-benar ginseng liar berusia ratusan tahun? Pantas saja disebut harta karun langka. Sebelumnya saya pernah membaca berita bahwa ginseng liar seberat sekitar 30 gram, yang usianya lebih dari 100 tahun, dilelang dan terjual seharga 2 atau 3 juta yuan. Setelah semua orang agak tenang, Fang Yi melanjutkan, kau benar, ginseng liar berusia seabad itu sangat langka. Bahkan ginseng dengan kelima karakteristik itu pun sangat langka. Sedangkan ginseng liar yang memiliki kedua ciri ini, itulah yang paling langka dari yang langka, yang paling berharga dari yang langka.
Khasiat dan nilai ginseng ini sungguh tak terkira. Harta karun seperti ini, jika dilelang, pasti akan menggemparkan dan menggemparkan. Saya tidak berani memperkirakan berapa harga akhirnya, tapi pasti lebih dari 3 hingga 5 juta. Kata-kata ini membuat orang lain terkesiap dari ruang resepsi. Pikiran bahwa Zhao Chen hanya menggunakan kantong sampah hitam untuk membawa ginseng liar langka ini, yang bernilai jutaan, membuat mereka terdiam. Ramuan obat yang langka dan berharga ini, rasanya tak masalah kalau tak dimasukkan ke dalam kotak brokat, tapi tak bisakah kau setidaknya menggunakan tas yang sedikit lebih bagus? Apa kau tak takut kalau tasnya bolong, ginseng liar yang berharga ini akan hilang? Fang Yi dengan hati-hati meletakkan ginseng di atas bantal sutra, takut merusak salah satu akarnya. Kemudian dia menoleh ke Zhao Chen dan bertanya, "Ketua Zhao, di mana Anda membeli ginseng ini? Berapa harganya?" "Berapapun harganya, itu murah," sela Wen Hua. Ginseng liar berusia seabad yang bentuknya sempurna seperti ini bisa terjual dengan harga yang sangat tinggi di pelelangan. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kau beli? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa ginseng ini dibudidayakan di kebun tanaman obat Cina milikku?" Fang Yi tak percaya, "Jangan bercanda. Akulah yang mengirimimu benih tanaman obat dari kebunmu. Baru 2 bulan lebih sedikit. Dan ini ginseng liar berusia 100 tahun. Kau membudidayakan ginseng liar berusia 100 tahun hanya dalam 2 bulan? Bercanda, kan? Tidakkah kau percaya padaku?" tanya Zhao Chen. Fang Yi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya." Bukan hanya dia, Wen Hua, Jin Wang dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Membudidayakan ginseng liar berusia 100 tahun hanya dalam 2 bulan? Bercanda, kan? Zhao Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, tapi tidak apa-apa, aku punya videonya." "Sebuah video?" Semua orang tercengang. "Ketika saya menggali ginseng ini, saya meminta Bai Mei untuk merekam video untuk saya," kata Zhao Chen, sambil memerintahkan Bai Mei untuk membuka video di telepon genggamnya. Melihat semua orang berkumpul ingin menonton video, dan layar ponsel terlalu kecil untuk ditonton bersama-sama oleh banyak orang, Fang Yi berkata, "Tunggu sebentar, jangan terburu-buru, aku akan mengeluarkan proyektor dan kita akan menontonnya di proyektor." "Baiklah, silakan." Zhao Chen mengangguk setuju. Fang Yi berlari kecil ke ruang konferensi dan mengambil proyektor. Dengan bantuan Jin Wang, Song Ming, dan yang lainnya, koneksi pun cepat tersambung, dan video dari ponsel wanita tulang mulai diputar. Hal pertama yang muncul dalam video adalah puncak bukit yang indah. Beberapa lokasi konstruksi terlihat di puncak bukit. Namun, yang lebih penting, terdapat ladang luas tanaman obat yang subur. "Apakah ini tempat penanaman tanaman obatmu?" Fang Yi bertanya dengan heran. "Benar?" Zhao Chen mengangguk setuju. Ekspresi Fang Yi langsung membeku. "Tapi tempat penanaman tanaman obatmu baru buka sekitar 2 bulan, kan? Ada apa dengan semua tanaman obat yang tumbuh di pegunungan dan ladang ini? Bagaimana bisa mereka tumbuh seperti ini hanya dalam 2 bulan? Zhao Chen tertawa dan berkata, "Karena kampung halaman saya tidak hanya memiliki pegunungan yang indah, air yang jernih, dan udara yang segar, tetapi saya juga memiliki teknik khusus dalam membudidayakan tanaman obat Tiongkok. Teknik inilah yang memungkinkan saya membudidayakan tanaman obat yang sebanding dengan tanaman yang telah dibudidayakan selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad dalam waktu yang sangat singkat." Zhao Chen tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Karena dia tahu masalah ini tidak bisa dirahasiakan. Begitu tanaman obat mulai dijual ke publik, basis penanaman tanaman obat pasti akan diketahui oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Dengan sedikit penyelidikan, mereka akan mengetahui bahwa tanaman obat berusia seabad itu sebenarnya dibudidayakan hanya dalam beberapa bulan. Daripada membiarkan orang berspekulasi dan menimbulkan dampak negatif, lebih baik bersikap terbuka dan menghubungkan semuanya dengan teknik budidaya khusus. Meskipun tindakannya itu tentu akan menarik perhatian beberapa penjahat, dia tidak khawatir. Pangkalan penanaman tanaman obat dijaga diam-diam oleh Xiao Yang. Siapapun yang mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas akan menanggung akibatnya. Teknik kultivasi macam apa yang begitu hebat? Fang Yi dan Wen Hua bertanya serempak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa teknik budidaya tanaman obat yang begitu kuat ada di dunia. "Rahasia," kata Zhao Chen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Zhao Chen muncul dalam video. Ia berjalan ke area penanaman ginseng, berkeliling sebentar, lalu menemukan tempat secara acak, berjongkok, dan menggali beberapa kali dengan sekop kecil. Setelah itu, ia menggali 2 akar ginseng dari tanah. Wen Hua dan Fang Yi keduanya orang yang berpengetahuan luas, dan mereka dapat mengatakan bahwa kedua akar ginseng ini tidak baru saja terkubur di dalam tanah, melainkan benar-benar tumbuh di tempat ini. "2? Mana yang satunya?" tanya Fang Yi penasaran. "Sudah dimakan?" jawab Zhao Chen. "Makan-makan? Siapa yang memakannya?" Mulut Fang Yi ternganga. Meskipun ia tidak bisa melihat ginseng lainnya secara langsung,
Sekilas dalam video sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa ginseng lainnya itu tidak kalah berharganya dengan ginseng liar berusia ratusan tahun ini dengan bentuk 5 lipatannya yang sempurna. Ramuan obat yang begitu berharga. Bagaimana bisa dimakan? Siapakah yang begitu berkuasa sehingga mereka mampu membeli barang-barang yang begitu mahal dan berharga? Bukan hanya Fang Yi yang terkejut, tetapi Wen Hua, Song Ming, Jin Wang, dan yang lainnya juga menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Yang Chai Er bahkan berspekulasi, ginseng yang bagus dan berharga seperti itu pasti dikonsumsi oleh seseorang yang sangat kaya dan berkuasa, bukan? Dengan baik. Zhao Chen menggaruk kepalanya. Merasa bahwa kebanyakan orang tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan yang sebenarnya, jadi lebih baik membiarkan mereka melihat sendiri. Terus tonton videonya, orang yang memakan ginseng itu akan segera muncul. Begitu dia selesai berbicara, 2 ekor babi gemuk, berwarna merah muda, dan menggemaskan muncul dalam video. Bos Hao, apakah ini anak-anak babimu? Mereka lucu sekali. Mata Li Xin berbinar-binar karena terpesona oleh 2 makhluk kecil yang menggemaskan itu. Namun, Fang Yi tidak punya waktu untuk peduli apakah kedua babi itu lucu atau tidak. Ia berteriak cemas, "Aduh, bagaimana babi-babi itu bisa masuk ke tempat penanaman tanaman obatmu? Bagaimana kalau mereka menginjak-injak dan merusak tanaman obat itu?" "Jangan khawatir, mereka pintar dan tidak akan merusak tanaman herbal," jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Bercanda. Hewan-hewan dalam video ini bukan babi biasa, melainkan binatang pembawa keberuntungan bernama dangkang. Mereka berlarian di sekitar area penanaman tanaman obat Cina, dan alih-alih merusak tanaman, mereka justru meningkatkan pertumbuhan dan khasiatnya. Dalam video tersebut, tampak 2 dangkang berlari dari kejauhan dan mengelilingi Zhao Chen, seakan-akan tengah meminta sesuatu padanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Mereka melihat Zhao Chen melemparkan ginseng lainnya langsung ke kedua anak babi itu. Kemudian, kedua anak babi itu mendengus gembira dan berebut ginseng itu, melahapnya hingga habis. Ruang tamu hening. Semua orang menoleh ke arah Zhao Chen dengan kaget. Setelah beberapa saat, Fang Yi terkekeh pelan, menggosok pelipisnya, dan berkata, "Pasti karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan kurang istirahat. Aku berhalusinasi. Aku benar-benar melihatmu, Ketua Zhao, memberi makan babi-babi dengan ginseng mahal." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tidak salah lihat. Ginseng itu dimakan oleh kedua babi kecil itu. Di depan orang luar, dia harus menyembunyikan identitas asli dangkang. Jadi dia menuruti perkataan semua orang dan mengatakan mereka adalah babi kecil." Fang Yi terkejut dan berseru tak percaya. "Apa? Itu bukan halusinasi? Kau benar-benar memberi makan babi-babi itu dengan ginseng berharga?" Zhao Chen mengangguk setuju. Sungguh sia-sia. Wen Hua, mengabaikan kemungkinan menyinggung Zhao Chen, berseru dengan nada kesal, "Bos Hao, tahukah Anda betapa hebatnya ginseng itu? Meskipun saya belum memeriksanya dengan saksama, saya yakin itu ginseng berkualitas tinggi. Jika Anda membawanya ke pelelangan, harganya bisa mencapai lebih dari 1 juta. Dan Anda benar-benar memberikannya kepada babi? Tidak, saya harus tenang, atau saya akan sangat marah sampai muntah darah." Zhao Chen bergumam dalam hati. "Itu cuma ginseng, kenapa kau begitu patah hati? Kalau kau tahu dangkang dan rubah kecil lainnya yang tidak ada di gambar itu menggali dan memakan tanaman obat berusia seabad di ladang tanaman obat kita setiap hari, bukankah kau akan sangat patah hati?" Jin Wang, Song Ming, dan yang lainnya secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka dan mulai membahas masalah tersebut di antara mereka sendiri. Jin Wang menggelengkan kepala dan berseru, "Bos Hao, Anda sungguh hebat. Sejujurnya, saya sudah bertemu banyak orang kaya baru selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah melihat orang sehebat Anda. Orang kaya baru lainnya mungkin bermain-main dengan mobil mewah dan kapal pesiar, tapi tidak ada yang memberi makan babi dengan ginseng senilai jutaan." Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Kamu bisa saja mengatakan aku seorang yang boros, mengapa kamu harus melalui semua kesulitan ini?" Song Ming menatap Zhao Chen dengan kagum. "Kalau ada yang berani pamer kekayaan di hadapanku nanti, aku pasti akan menggunakan jasamu, Bos Zhao, untuk menampar wajahnya." Zhao Chen terkekeh. "Presiden Song, apa kau bercanda? Ada orang yang berani memamerkan kekayaannya dan pamer di hadapanmu? Mereka bukan hanya punya sedikit, mereka punya banyak," kata Song Ming. "Beberapa hari yang lalu, seorang investor membual kepada saya bahwa semua kucingnya makan makanan dan camilan kucing yang diterbangkan dari Inggris dan khusus dipasok untuk keluarga kerajaan. Harganya luar biasa mahal. Saat itu, saya pikir dia cukup canggih. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Anda, Tuan Zhao, dia hanya picik dan tidak berarti." Li Xin juga berkata, "Setelah menonton video ini, saya hanya punya satu perasaan: manusia lebih buruk daripada babi." Semua orang mengangguk serempak dan menyatakan persetujuan mereka. "Benar, kan? 2 babi, benar-benar makan ginseng senilai lebih dari 1 juta. Ini benar-benar pukulan telak." Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut. "Sepertinya kau salah paham, ya?
Aku menunjukkan video ini kepadamu untuk membuktikan bahwa ginseng ini memang dibudidayakan di lahan tanaman obat Cina milikku. Bukan supaya kau bisa membahas pemberian ginsengku pada babi. Song Ming mengangkat bahu dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ide memberi makan ginseng ke babi itu benar-benar keterlaluan. Jin Wang menimpali, benar juga, kan? Tapi menurutku itu lelucon yang cukup bagus. Aku bisa memasukkannya ke dalam film-filmku nanti. Kalau begitu, saya harus meminta bayaran kreatif, canda Zhao Chen. Jin Wang bercanda, serius, Tuan Zhao? Anda sudah memberi makan babi ginseng, dan Anda masih mengincar sedikit bayaran kreatif saya? Ketua Zhao, apakah ginseng ini benar-benar dibudidayakan dari basis tanaman obat Cina Anda? Tanya Fang Yi, akhirnya mengembalikan topik pembicaraan. Zhao Chen mengangguk dan berkata, ya, bukankah kamu baru saja melihatnya? Fang Yi menjambak rambutnya dan berkata, aku melihatnya, tapi aku masih sulit mempercayainya. Wen Hua mengangguk berulang kali. Dia menyampaikan perasaan yang sama. Meski mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap sulit mempercayai bahwa ginseng berusia seabad ini dibudidayakan di pangkalan penanaman tanaman obat Cina yang baru dibuka selama 2 bulan lebih sedikit. Ini benar-benar keterlaluan dan bertentangan dengan akal sehat. Zhao Chen tersenyum, tidak melanjutkan topik, dan malah bertanya, ginseng ini, bisakah dilelang? Ya. Tentu saja, kata Fang Yi tegas. Kalau orang-orang di pelelangan ini melihat ginseng berkualitas tinggi seperti itu, mata mereka pasti akan terbelalak. Tahukah kalian, bahan obat yang sangat langka dan berharga seperti itu bisa sangat meningkatkan popularitas dan reputasi pelelangan ini. Itu bagus. Zhao Chen mengangguk puas, lalu mengeluarkan beberapa ramuan obat lain dari kantong plastik hitam. Coba lihat lagi dan uji apakah tanaman obat ini cocok untuk dilelang? Meskipun sudah memiliki ginseng luar biasa, Fang Yi dan Wen Hua masih terkesima dengan ramuan obat yang dibawa Zhao Chen Xin. Mereka berkerumun, memeriksa produk itu dengan cermat sambil berseru penuh keheranan. 100 tahun, 100 tahun, dan 100 tahun lagi. Baik itu astragalus, Hishou, atau safflower, semuanya adalah tanaman obat berusia berabad-abad yang berkualitas tinggi. Hasil uji rasa ini membuat semua orang di ruang resepsi tercengang dan tak bisa berkata-kata. Penting untuk dipahami bahwa di pasar jamu saat ini, jamu yang berusia lebih dari 100 tahun sangat langka, terlepas dari jenisnya. Namun, di tempat Zhao Chen, jamu yang berusia sekitar 100 tahun tersedia berlimpah. Namun dia tampaknya tidak peduli, dan hanya mengambil kantong sampah dan menaruhnya ke dalamnya. Namun, semua orang memikirkannya lagi. Zhao Chen bahkan bisa memberi makan babi dengan ginseng berusia ratusan tahun. Menggunakan kantong sampah untuk mengemas ramuan obat ini sudah dianggap sebagai pengobatan yang murah hati. Zhao Chen sudah tahu kualitas ramuan obatnya. Karena itu, setelah mendengar seruan kaget Fang Yi dan Wen Hua, ia tidak menunjukkan keterkejutan atau kegembiraan apapun, dan hanya bertanya, ramuan obat ini juga bisa dilelang, kan? Fang Yi menjawab, tentu saja. Meskipun nilainya tidak semahal ginseng berusia 100 tahun, harganya cukup tinggi untuk dilelang dan menghasilkan harga yang bagus. Bagus. Zhao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, saudara Zhao, untuk membantuku menghubungi penyelenggara lelang. Fang Yi menjawab, tidak masalah. Setelah menyelesaikan masalah di pabrik dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Guangzhou sendiri untuk mengurus masalah ini. Wen Hua menawarkan diri, Presiden Fang, saya kenal seseorang di pelelangan jamu Guangzhou. Saya bisa ikut dengan Anda dan membuat prosedurnya sedikit lebih sederhana. Zhao Chen menolak, katanya, bagaimana aku bisa merepotkan Bos Wen? Wen Hua tersenyum dan berkata, sama-sama. Aku memang berencana menghadiri pelelangan tanaman obat, tapi aku baru saja pergi beberapa hari sebelumnya. Melihat ucapannya itu, Zhao Chen tak kuasa menolak lagi. Ia mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Bos Wen. Tidak, sama sekali tidak. Wen Hua segera melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, saya mendapat komisi karena memperkenalkan ramuan obat ini ke pelelangan. Jadi, saya seharusnya berterima kasih kepada Anda, Bos Zhao. Zhao Chen tersenyum, niat baiknya terhadap Wen Hua sedikit meningkat karena kejujuran Wen Hua. Ngomong-ngomong, Tuan Zhao, saya punya pertanyaan. Setelah beberapa patah kata yang ringan, Wen Hua berkata dengan serius, apakah Anda membudidayakan semua tanaman obat ini dengan teknik khusus? Benar? Zhao Chen mengangguk setuju. Wen Hua kemudian bertanya, apakah tanaman obat yang dibudidayakan menggunakan teknologi ini tidak akan menimbulkan efek negatif? Zhao Chen pun menjadi serius dan menjawab, jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada efek samping. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa mencari lembaga pengujian profesional untuk mengiris dan menguji herba ini untuk memastikan semuanya sama persis dengan herba liar biasa, atau bahkan lebih baik. Bercanda, ramuan obat ini dibudidayakan menggunakan teknik yang diajarkan oleh Wu Peng.
bersama dengan pembentukan 5 elemen. Mereka tumbuh begitu cepat dan subur karena menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mereka tidak ditanam menggunakan bahan kimia untuk mempercepat pertumbuhannya. Jadi bagaimana mungkin ada efek negatifnya? Mendengar jaminan Zhao Chen, Wen Hua merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saya lega. Tuan Zhao, bolehkah saya mengunjungi tempat penanaman tanaman obat Anda untuk membeli beberapa tanaman obat nanti? Soal harga, meskipun saya tidak bisa menawarkan harga tinggi seperti di lelang, harganya tidak akan jauh lebih rendah. Wen Hua berkecimpung dalam bisnis jamu. Selain jamu biasa, ia juga membutuhkan beberapa jamu berkualitas tinggi. Jamu berkualitas tinggi tidak hanya mendatangkan keuntungan besar, tetapi juga reputasi yang baik. Tentu saja, sama-sama, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Dia mengirim tanaman obat tersebut ke pelelangan dengan tujuan meningkatkan reputasi basis penanaman tanaman obat dan menarik pembeli. Meskipun harganya pasti lebih tinggi di pelelangan, masalahnya adalah dia tidak punya waktu atau tenaga untuk menghadiri pelelangan di mana-mana. Lebih lanjut, lelang jamu skala besar tidak selalu tersedia, dan lelang yang lebih kecil, dengan peserta yang lebih sedikit, jarang menghasilkan harga tinggi. Sebagai perbandingan, meskipun transaksi dengan pembeli mungkin memiliki harga satuan yang lebih rendah, volume barang yang terjual lebih besar berarti keuntungan aktualnya tidak lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh dari berpartisipasi dalam lelang jamu. Wen Hua sangat gembira menerima janji Zhao Chen dan mulai membayangkan masa depan cerah di mana ia dapat menggunakan ramuan obat berusia seabad yang dibelinya dari Zhao Chen untuk memperluas dan memperkuat bisnisnya. Kejadian kecil ini membuat Zhao Chen semakin misterius di benak Jin Wang, Song Ming, dan lainnya. Selanjutnya, San Xin menandatangani kontrak dukungan dengan Fang Yi. Pada saat itu, Jin Wang tiba-tiba bertanya, Tuan Zhao, Tuan Fang, apakah kalian sudah menemukan sutradara dan tim syuting untuk iklan kalian? Fang Yi menjawab, saya sudah menghubungi beberapa perusahaan periklanan, tetapi belum ada keputusan. Hebat, kata Jin Wang sambil tersenyum. Bagaimana pendapat kalian berdua tentang saya yang menjadi sutradara iklan ini? Zhao Chen terkejut dan berkata dengan nada terkejut. Sutradara Jin, apa Anda bercanda dengan kami? Anda seorang sutradara ternama, maukah Anda berkenan membantu kami syuting iklan? Jin Wang menjawab, saya tidak sedang membual. Tapi kalau ada produk lain yang mendekati saya, berapapun harga yang mereka tawarkan, saya tidak akan setuju untuk menayangkan iklannya. Tapi produk-produk dari pabrik farmasi Anda ini berbeda. Saya sendiri sudah merasakan sendiri khasiatnya, sungguh luar biasa. Itulah sebabnya saya tanpa malu-malu menawarkan diri. Melihat Jin Wang tidak bercanda, Zhao Chen segera mengambil keputusan jika sutradara Jin bersedia membuat iklan untuk kami akan sangat bersedia. Jin Wang adalah sutradara ternama, dan menyutradarai iklan tersebut saja sudah merupakan daya tarik tersendiri. Mereka bahkan tidak perlu membeli berita. Mereka sudah mendapat banyak perhatian. Jadi, kenapa tidak? Fang Yi pun berpikir demikian, dan segera berkata, Direktur Jin, sekaranglah saat yang tepat. Mari kita bicarakan pembayarannya sekarang. Jin Wang melambaikan tangannya dan berkata, remunerasinya bisa dinegosiasikan. Saya bahkan bisa membantu Anda dengan ide iklan dan tim syuting. Harganya pasti memuaskan Anda. Saya hanya punya satu syarat. Apa saja persyaratannya? Zhao Chen dan Fang Yi bertukar pandang dan bertanya serempak. Jin Wang berkata dengan penuh harap, bisakah pabrik Anda memberi saya layanan VIP agar saya bisa membeli produk Anda terlebih dahulu dimanapun saya berada? Produk Anda sangat sulit dibeli. Akhirnya saya berhasil mendapatkan sedikit, tetapi saya selalu enggan menggunakannya. Mendengar ini, mata Song Ming, San Xin, Yang Chai Er, dan yang lainnya berbinar bersamaan. Permintaan Jin Wang membuat Zhao Chen terkekeh. Awalnya ia mengira sutradara ternama ini akan mengajukan semacam permintaan yang menuntut, tetapi ternyata yang diinginkannya hanyalah hak untuk membeli dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina terlebih dahulu. Bukan karena persyaratan Jin Wang rendah. Hanya saja ketiga produk ini sangat efektif dan diinginkan, namun tidak dapat dicapai. Zhao Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya setuju. Selama Anda membutuhkannya, cukup telepon atau pesan, dan kami akan mengirimkan produk yang Anda inginkan melalui pengiriman ekspres. Dimanapun Anda berada, Anda bisa menggunakan produk kami. Hebat sekali. Jin Wang sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Mulai hari ini, saya tidak perlu khawatir kehabisan dupa penenang dan pil afrodisiak. Dan istri saya akan punya cukup pil kecantikan, jadi dia tidak perlu pergi ke salon kecantikan lagi. Pil ini jauh lebih efektif daripada perawatan kecantikan apapun. Bos Hao, terima kasih banyak. Zhao Chen tersenyum dan berkata, sama-sama. Saya ingin berterima kasih kepada Direktur Jin atas dukungan Anda terhadap produk kami. Bos Hao, Anda sudah memberi Direktur Jin perlakuan VIP. Tidak bisakah Anda memberi kami perlakuan yang sama? Song Ming, Yang Chai Er, dan yang lainnya berkata serempak. Semuanya menatap Zhao Chen dengan mata penuh harap. Tidak masalah. Zhao Chen, tentu saja, tidak akan menolak dan langsung setuju.
Lagi pula, orang-orang ini hanya menginginkan hak istimewa pembelian prioritas, bukan berarti mereka tidak akan membayarnya. Lagi pula, mereka bisa membantunya mempromosikan produknya, kenapa tidak? Setelah menerima janji itu, Song Ming dan yang lainnya sangat gembira. Fang Yi membahas detail pembuatan film iklan tersebut dengan Jin Wang dan akhirnya mencapai kesepakatan. Jin Wang tidak hanya akan menyutradarai iklan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab atas konsep kreatifnya. Tentu saja, keputusan untuk menggunakan iklan tersebut pada akhirnya berada di tangan perusahaan farmasi tersebut. Selain itu, tidak perlu mencari tim lain untuk syuting iklan, tim dari drama Jin Wang saat ini akan mengambil alih. Untungnya, tidak ada wartawan hiburan yang hadir. Kalau tidak, mereka pasti sangat terkejut dengan berita ini. Karena tim periklanan ini terlalu canggih. Sutradara, sinematografer, desainer suara, semua yang terlibat adalah talenta papan atas yang telah memenangkan penghargaan di festival film domestik dan internasional. Bahkan membuat film pun tidak selalu mudah untuk membentuk tim seperti itu. Dan sekarang, ada sebuah iklan yang disutradarai oleh sekelompok orang luar biasa ini. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Mudah untuk membayangkan bahwa iklan dari pabrik obat Wui akan menarik banyak perhatian dalam waktu dekat. Sansin tampak sangat gembira. Sebagai pemeran utama wanita dan juru bicara iklan tersebut, ia pasti akan memanfaatkan kehebohan tersebut dan semakin meningkatkan popularitas serta reputasinya. Sementara itu, Yang Chai justru semakin merasa menyesal dan kesal. Setelah menandatangani kontrak iklan dengan Jin Wang, Zhao Chen dan Fang Yi secara pribadi mengantar mereka keluar dari pabrik farmasi. Wen Hua, setelah menerima janji dari Zhao Chen dan Fang Yi, pergi dengan puas. Setelah mengantar semua orang pergi, Zhao Chen mengeluarkan 3 lembar kertas dan menyerahkannya kepada Fang Yi. Apa ini? Tanya Fang Yi sambil melirik ketiga lembar kertas itu. Semuanya berisi nama dan dosis obat. Zhao Chen menjawab, ini adalah formula untuk dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat gairah pria. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku memberikannya kepadamu. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan obat-obatannya. Aku hanya punya satu permintaan, jangan gunakan produk yang kualitasnya rendah. Produk kita tidak hanya harus menjangkau seluruh negeri, tetapi juga dunia. Karena itu, kamu harus benar-benar mematuhi kendali mutu. Meskipun dia sudah tahu bahwa Zhao Chen akan memberinya formula, Fang Yi masih dipenuhi kegembiraan saat dia benar-benar menerimanya. Dia merasakan ketiga resep di tangannya berat sekali. Seakan-akan berbobot 1 ton. Yang penting bukanlah kertasnya, tetapi kepercayaan Zhao Chen padanya. Pada saat ini, mengatakan sesuatu yang sopan akan tampak munafik. Fang Yi menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua Zhao, yakinlah, saya pasti akan menjamin kualitas produk dan sama sekali tidak akan melakukan hal bodoh seperti membunuh angsa bertelur emas. Selain itu, saya akan menjaga ketiga formula ini dengan aman dan tidak akan pernah membiarkannya bocor. Saya bersumpah demi Anda. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak seserius itu. Di mataku, ketiga resep ini memang bagus, tapi jauh dari sebanding dengan hidupmu. Mendengar ini, Fang Yi semakin terharu. Jika ia tidak menahan diri, air mata yang menggenang di matanya pasti sudah tumpah. Zhao Chen dan Fang Yi mengobrol sebentar tentang perkembangan pabrik farmasi di masa mendatang. Ketika hari mulai gelap, mereka berdiri dan berkata, sudah malam, aku harus pergi. Kamu bisa meninggalkan ramuan obat ini di sini. Kalau kamu pergi ke Yangcheng nanti, bawalah. Ya, aku pasti akan menjaga mereka tetap aman, jawab Fang Yi. Dengan 3 resep di tangan, dia tidak terkejut bahwa Zhao Chen telah memberinya ramuan obat langka ini. Dia dipenuhi rasa gembira, karena ini menunjukkan kepercayaan Zhao Chen kepadanya. Setelah meninggalkan pabrik farmasi, Zhao Chen mencari tempat makan, dan kemudian kembali ke hotel untuk memulai belajar dan berkultivasi untuk hari itu. Pada saat yang sama, Liu Xiaoya berada di studionya, menceritakan kepada sahabat sekaligus rekan bisnisnya Han Jingjing tentang apa yang terjadi hari itu. Mendengar ini, Han Jingjing murka, apa? Kamu pergi melihat rumah dengan klien hari ini, dan Ma Hui beserta anak buahnya menghalangi jalanmu? Dia bahkan mengancam klienmu untuk mengakhiri kerja sama denganmu? Kalau tidak, dia akan mencegah renovasi villa klien? Sialan, pria mesum ini terlalu sombong dan tak tahu malu. Dia ingin menghabisi kita. Setelah melampiaskan kekesalannya dengan serangkaian umpatan, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana sikap klien itu? Mereka sebenarnya tidak setuju untuk bekerja sama dengan terminal kita, kan? Tidak. Liu Xiaoya menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Zhao bilang kalaupun Ma Hui benar-benar mampu membuat pemasok dekorasi dan bahan bangunan di Rongcheng berhenti memasok kita, itu tidak masalah. Paling-paling, kita hanya perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli dari kota lain atau bahkan provinsi lain. Han Jingjing berseru, itulah perilaku pria sejati. Sangat mendominasi. Kemudian ia mengamati Liu Xiaoya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu berkata dengan senyum nakal, Tuan Zhao ini,
Mungkinkah dia tertarik padamu? Jangan bicara omong kosong. Tuan Zhao lebih muda dariku, dan dia punya pacar. Mendengar ucapan Liu Xiaoya, entah kenapa, ia merasa sedikit rumit dan kecewa. Han Jingjing hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di studio. Begitu menoleh dan melihat siapa orang itu, ia langsung marah dan berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini? Mencoba mengancam kami lagi? Sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini, atau aku panggil polisi." Tamu tak diundang itu tak lain adalah Emma Hui, pemilik perusahaan dekorasi Fukiang, yang baru saja mereka bicarakan. Mendengar kata-kata Han Jingjing, Emma Hui tak hanya menahan diri untuk tidak menyindir, tetapi malah membungkuk dalam-dalam dan tersenyum patuh, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. "Nona Han, apa yang Anda katakan? Beraninya saya mengancam Anda lagi? Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda, terutama kepada Xiaoya." Meminta maaf? Liu Xiaoya dan Han Jingjing terbelalak, sejenak bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mereka tidak percaya Emma Hui akan benar-benar meminta maaf. Mereka mengira ada semacam konspirasi. Liu Xiaoya mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Bos MA, apa rencanamu sekarang? Lagi pula, jangan panggil aku Xiaoya. Itu bukan nama yang pantas." Yang sangat mengejutkannya, Emma Hui yang biasanya sombong dan mendominasi menjadi begitu ketakutan dengan pertanyaannya hingga dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Adegan ini membuat Liu Xiaoya dan Han Jingjing ketakutan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka masih terjadi. Emma Hui berkata dengan suara gemetar, "Nona Liu benar. Caramu memanggilku tadi memang lancang. Tapi aku di sini hari ini untuk meminta maaf kepada Nona Liu. Apa yang kulakukan sebelumnya benar-benar keji dan salah total." Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri dengan keras. Ini benar-benar tamparan. Suara tamparan yang keras membuat Liu Xiaoya dan Han Jingjing merasakan sakitnya. Hal ini semakin menambah kebingungan mereka. Ada apa dengan Emma Hui? Dia tidak hanya datang untuk meminta maaf secara tidak biasa, tetapi juga melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Ini sangat tidak seperti dirinya. Han Jingjing tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Emma Hui, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Apa kau mencoba memeras uang dengan menyakiti dirimu sendiri?" Dengan wajah getir, Emma Hui berkata, "Aku benar-benar datang ke sini untuk minta maaf." "Oh, ngomong-ngomong, ada 500.000 yuan di kartu ini, yang akan kuberikan sebagai ganti rugi kepada Nona Liu atas kerugian yang kutimbulkan padanya beberapa hari terakhir ini." 500.000? Han Jingjing bahkan lebih terkejut. Ia tak menyangka Emma Hui tak hanya menampar dirinya sendiri, tapi juga memberikan 500.000 sebagai kompensasi. Apa-apaan ini? Anak yang hilang pulang ke rumah, membuka lembaran baru? Emma Hui salah paham, mengira kompensasi 500.000 yuan terlalu rendah, dan segera menjelaskan, "Saya tahu 500.000 yuan agak rendah. Sebenarnya, saya ingin memberi Anda kompensasi lebih besar, tetapi semua dana di rekening perusahaan saya dibekukan. Saat ini, saya hanya punya uang tunai 500.000 yuan. Bagaimana kalau saya juga memberi Anda kompensasi dengan SUV Land Rover saya?" Han Jingjing membuka mulutnya lebar-lebar, menarik Liu Xiaoya, dan bertanya, "Ada apa dengan orang ini? Apa dia kerasukan?" Liu Xiaoya menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu." Begitu dia berbicara, bayangan Zhao Chen terlintas di benaknya, dan dia segera bertanya, "Apakah Tuan Zhao melakukan sesuatu padamu?" Emma Hui segera menjawab, ya, saya memang buta hari ini dan menyinggung Tuan Zhao, dan sekarang saya dalam masalah besar." Ia terus-menerus menceritakan cobaannya, dan akhirnya memohon, "Saya benar-benar sudah kehabisan akal. Saya mohon Nona Liu untuk memaafkan saya dan berbaik sangka kepada Tuan Zhao. Mohon ampuni saya dan jangan sampai saya dihukum lagi kali ini." Semua ini dilakukan oleh Tuan Zhao itu? Han Jingjing sangat terkejut dan bertanya, "Xiaoya, siapa sebenarnya Tuan Zhao ini? Kenapa bahkan Ying Real Estate harus mendengarkannya?" "Aku juga tidak tahu." Liu Xiaoya juga sedikit bingung. Setelah tenang, ia berkata kepada Emma Hui, "Tuan MA, maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Di satu sisi, Anda memang pantas mendapatkan apa yang Anda miliki saat ini. Di sisi lain, Tuan Zhao dan saya hanyalah kenalan biasa, dan saya tidak berhak berbicara mewakili Anda." Emma Hui menolak mempercayainya dan tak mau menyerah. Lalu memohon lagi, "Nona Liu, tolong ampuni aku dan selamatkan aku sekali ini saja." "Ah, aku tahu. Apa kau pikir tawaranku kurang? Begini caranya jika kau membantuku melewati krisis ini, aku akan memberimu 10%, tidak, 20%, 30% saham di perusahaan dekorasi Fukiang." Liu Xiaoya menggelengkan kepala dan menolak. "Tuan MA, ini bukan soal uang. Intinya, saya tidak akan membantu Anda. Semua orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka buat. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sedikit uang. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang, jangan ganggu pekerjaan saya." Emma Hui menolak dan terus memohon. Karena tidak punya pilihan lain,
Han Jingjing memanggil pengelola properti dan petugas keamanan untuk menyeret Ma Hui pergi dengan paksa. Setelah menutup pintu studio, Han Jingjing tertawa terbahak-bahak. Aku tak pernah menyangka Ma Hui yang biasanya sombong akan mengalami hari seperti ini. Kau lihat seperti apa dia barusan? Menangis, berlutut, dan menampar wajah, sungguh memuaskan untuk ditonton. Aduh, aku lupa mengambil foto atau video barusan, sungguh kesalahan besar. Inilah yang kau sebut mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Inikah yang kau sebut pembalasan? Liu Xiaoya tak kuasa menahan tawa. Han Jingjing mengangguk setuju. Benar begitu? Untuk menghadapi bajingan, kau harus membuat mereka bangkrut. Setelah diseret keluar gedung, Ma Hui benar-benar hancur, jatuh ke tanah dan meratap, menarik perhatian kerumunan orang yang penasaran. Di studio, setelah ragu-ragu sejenak, Liu Xiaoya mengangkat teleponnya dan mengirim kata terima kasih kepada Zhao Chen. Tak lama kemudian, ia menerima balasan dari Zhao Chen yang hanya berisi satu kalimat kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan di akhir. Melihat ini, Liu Xiaoya yakin bahwa Zhao Chen lah yang menghukum Ma Hui. Di saat yang sama, ia diam-diam menyemangati dirinya sendiri untuk menyempurnakan rencana desain demi membalas budi Zhao Chen atas bantuannya yang tulus. Bagi Zhao Chen, memenangkan hati Ma Hui mungkin semudah menelepon. Namun bagi Liu Xiaoya, itu berarti awal baru dalam karirnya. Tak lama kemudian malam pun berlalu. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, ia pergi ke rumah Lin Sui. Dia sudah mengatur waktu keberangkatan dengan Lin Sui tadi malam. Jadi meskipun agak awal, Lin Sui sudah siap dan menunggunya. Lin Sui tidak membawa banyak barang bawaan, tetapi dia membawa banyak hadiah, memenuhi bagasi mobilnya. Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut, bukankah tidak perlu membeli begitu banyak hadiah? Lin Sui memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, ini pertama kalinya aku bertemu paman, bibi, dan adik perempuanku, Ling Er. Apa menurutmu aku bisa pulang dengan tangan kosong? Zhao Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, ini adalah niat baik Lin Sui. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Liqiang, Sui Wanyun dan suaminya, serta Tn. Lin Liangze, Zhao Chen dan Lin Sui masuk ke mobil dan memulai perjalanan pulang. Zhao Chen tidak mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Ia mengobrol dan tertawa bersama Lin Sui sepanjang perjalanan dan tiba di desa Jinhua dengan lancar sekitar pukul 15. Dari kejauhan, Zhao Chen bisa melihat orang tua dan saudara perempuannya menunggu di pintu masuk desa. Mereka telah lama menunggu di sini dengan penuh semangat. Kemarin sore, Zhao Chen menelepon ke rumah untuk memberitahu bahwa ia akan mengantar pacarnya pulang hari ini. Kabar ini membuat Shen Lijun terjaga semalaman, dan ia bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Bagaimanapun, ini pertama kalinya Zhao Chen membawa pulang seorang pacar, dan gadis itu berasal dari kota besar. Shen Lijun tidak ingin meninggalkan kesan buruk padanya, yang dapat memengaruhi kehidupan cinta putranya yang penting. Sebagai perbandingan, Zhao Shikuan jauh lebih tenang. Ia mempercayai penilaian putranya dan yakin bahwa pacar putranya tidak akan pernah meremehkan mereka hanya karena mereka berasal dari desa pegunungan yang miskin. Di dalam mobil, Zhao Chencong berkata kepada Lin Sui, orang tua dan saudara perempuanku datang untuk menyambutmu. Hah? Lin Sui tiba-tiba menegang dan mengeluh, paman dan bibi kan orang tua. Bagaimana mungkin kamu membiarkan mereka datang menyambutku? Bukankah itu malah membalikkan keadaan? Zhao Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, ini bukan rencanaku. Orang tuaku sangat ramah. Sebagai pacarku, ini pertama kalinya kamu berkunjung ke rumahku, jadi mereka datang untuk menyambutmu. Baiklah, jangan gugup. Bahkan menantu perempuan yang jelek pun pada akhirnya harus bertemu dengan mertuanya. Kaulah yang jelek. Lin Sui memelototi Zhao Chen, tetapi kegugupannya berkurang drastis karena lelucon Zhao Chen. Wanita tulang memarkir mobilnya di pintu masuk desa. Lin Sui menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu membuka pintu mobil dan mengikuti Zhao Chen menuju Zhao Shikuan, Shen Lijun, dan Zhao Ling. Ibu dan ayah, ini pacarku, Lin Sui, kata Zhao Chen sambil tersenyum, menarik Lin Sui. Halo, paman dan bibi, panggil saja aku Xiao Sui, kata Lin Sui sambil tersenyum. Wajahnya memang sudah manis, dan senyumnya membuatnya semakin menggemaskan, membuat Zhao Shikuan dan Shen Lijun langsung menyukainya. Meski gugup, penampilan Lin Sui tenang dan sempurna. Baiklah, baiklah, mulai sekarang kami akan memanggilmu Xiao Sui. Kau gadis yang cantik dan manis. Shen Lijun menggenggam tangan Lin Sui. Senyumnya mengembang lebar. Sebelum Lin Sui datang, Shen Lijun memiliki banyak kekhawatiran. Namun kini, melihat kecantikan dan kesopanan Lin Sui, semua kekhawatirannya sirna, dan ia pun semakin menyukai Lin Sui. Zhao Shikuan juga sangat puas dengan Lin Sui, tetapi karena statusnya, ia tidak menunjukkannya. Ia mengangguk pada dirinya sendiri dan berkata, gadis yang cantik, dan kepribadiannya juga baik. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke Zhao Chen dan memuji.
Seperti yang diharapkan dari putraku, seleranya dalam memilih istri sama bagusnya dengan seleraku. Satu kalimatnya memuji keempatnya. Lin Sue tampak gembira sekaligus malu. Wajah cantiknya memerah, membuatnya tampak sangat cantik. Kakak, kamu cantik sekali, kata Zhao Ling sambil mendekat. Kamu pasti Ling Er, kan? Kamu juga sangat cantik, jauh lebih cantik daripada kakakmu, kata Lin Sue sambil tersenyum, tak lupa menggoda Zhao Chen. Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut. Apa yang bisa ia katakan saat pacarnya menggodanya? Ia hanya bisa menahannya. Paman, Bibi, dan Ling Er kecil, senang bertemu kalian semua. Aku membawa beberapa hadiah untuk kalian, kata Lin Sue sambil berbalik untuk mengambil hadiah dari mobil. Aduh, anak bodoh. Kalian datang jauh-jauh ke sini. Ngapain bawa hadiah? Shen Lijun terkekeh dan mengeluh, lalu menoleh ke arah Zhao Chen dan Zhao Ling dan membentak, kalian berdua berdiri di sana saja? Cepat bantu. Apa kalian cuma mau lihat Xiao Sue bawa semua barang itu sendirian? Zhao Chen dan Zhao Ling bertukar pandang dan menjawab sambil tersenyum. Ya, kami akan mematuhi keputusan Ibu Suri. Keduanya menyusul Lin Sue dan membantunya mengeluarkan semua hadiah yang telah disiapkannya dari bagasi. Di pintu masuk desa, sejumlah penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan tontonan tersebut. Zhao Chen sekarang menjadi pahlawan di desa Jinhua, dan membawa kembali pacarnya tentu saja merupakan prioritas utama bagi desa. Bahkan kepala desa tua pun datang ke pintu masuk desa, dengan rasa ingin tahu menatap Lin Sue, ingin melihat orang seperti apa pacar Zhao Chen itu. Apakah ini pacar Yuan Gr? Dia sangat cantik. Dia cantik, berkepribadian baik, dan sama sekali tidak meremehkan kita. Yuan Gr benar-benar menemukan pacar yang tepat. Benarkah? Aku ingat tahun lalu, putra Liu Lao Er menemukan pacar di kota kabupaten. Ketika dia membawanya kembali ke desa, wajah gadis itu masam dari awal hingga akhir. Dia tidak tersenyum sama sekali. Ketika dia kembali ke kota kabupaten, dia putus dengan putra Liu Lao Er. Mengapa? Karena dia pikir tempat kami terlalu miskin. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Desa kita memang sangat miskin sebelumnya. Namun kini, dengan bantuan Zhao Chen, hidup kita telah banyak berubah. Saya yakin suatu saat nanti, setelah rumah-rumah di pangkalan penanaman tanaman obat dibangun, hidup kita akan mengalami transformasi yang lebih dramatis. Saat itu tiba, tak seorang pun di desa kita perlu khawatir tidak menemukan pasangan. Di tengah bisikan orang banyak, Lin Sue, dengan Shen Lijun dan Zhao Ling di kedua sisinya, berjalan menuju rumah keluarga Zhao. Adapun hadiah yang dibawa Lin Sue, Zhao Chen membawanya sendiri. Siapa yang tahu mantra macam apa yang dilancarkan Lin Sue kepada Shen Lijun dan Zhao Ling, sehingga mereka dapat membangun hubungan baik dengan calon ibu mertua dan adik ipar mereka dalam waktu sesingkat itu. Berjalan menyusuri desa, Lin Sue, yang diperkenalkan oleh Shen Lijun, menyapa penduduk desa dengan hangat. Sikapnya yang ramah membuat penduduk desa merasa tersanjung, dan juga membuat Shen Lijun dan Zhao Shikuan merasa sangat bangga. Kembali ke rumah, begitu kami meletakkan tas-tas hadiah, 4 sosok kecil berlari ke halaman dari luar. Yang memimpin jalan adalah si kucing putih, yang sudah beberapa hari tidak kami lihat, diikuti oleh 2 ekor dangkang kecil dan seekor rubah merah kecil dengan bulu semerah api. Tampaknya rubah merah kecil akhir-akhir ini cukup akrab dengan kucing putih dan teman-temannya. Karena sering muncul di pangkalan penanaman tanaman obat dan telah bertemu banyak orang, ia tidak lagi segan dan takut seperti sebelumnya. Penduduk desa Jinhua juga sangat akrab dengannya, mengetahui bahwa ia adalah teman kucing putih, dan semuanya bersikap sangat ramah kepadanya. Xiao Bai, lama tak bertemu. Wah, kedua babi kecil ini sangat imut, dan rubah kecil ini sangat cantik. Seperti kebanyakan gadis, mata Lin Sue berbinar ketika melihat hewan-hewan kecil yang menggemaskan. Kucing putih itu menuntun 2 ekor dangkang kecil ke kakinya dan menggosok-gosokkan tubuhnya sebagai ucapan salam. Rubah merah kecil itu tidak menghampirinya, malah menatapnya dengan tatapan aneh. Tatapan itu mengandung campuran rasa cemburu dan provokasi. Lin Sue tercengang, berpikir dalam hati, ada apa ini? Apakah rubah kecil ini cemburu padaku atau sedang memprovokasiku? Mungkinkah aku berhalusinasi? Setelah diamati lebih dekat, mata rubah merah kecil itu telah kembali normal, dan ia bergabung dengan kucing putih dan 2 dangkang kecil, mengelilingi kaki Zhao Chen dan memohon untuk dibelai. Mungkin aku salah. Lin Sue menggelengkan kepalanya dan melupakan masalah itu. Setelah duduk di rumah beberapa saat, Zhao Chen membawanya ke pangkalan penanaman tanaman obat Cina. Zhao Ling awalnya ingin ikut, tetapi Shen Lijun menghentikannya, menarik telinganya, dan membisikkan makian kakak dan iparmu akan pergi bermain, jadi jangan ikut dan jadi orang ketiga. Tinggallah di rumah. Zhao Ling cemberut, merasa dirugikan, tetapi tidak berani menentang perintah ibunya dan hanya bisa patuh tinggal di rumah. Wanita tulang itu ragu sejenak, lalu memutuskan untuk tidak pergi bersamanya. Zhao Chen memimpin Lin Sue berkeliling desa, menyapa penduduk desa yang mereka temui dari waktu ke waktu. Hampir setiap penduduk desa yang melihat Lin Sue memuji Zhao Chen dan mengatakan banyak hal baik tentangnya.
Sepertinya semua orang sangat menyukaimu. Mereka semua mengatakan hal-hal baik tentangmu, goda Lin Sue sambil tersenyum. Zhao Chen menyombongkan diri tanpa malu. Tentu saja, aku selalu menjadi orang paling tampan, paling sopan, dan paling populer di desa sejak aku masih kecil. Tidak tahu malu, kata Lin Sue memutar matanya ke arahnya dan dengan nada menghina. Zhao Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka memujiku. Itu karena kamu begitu cantik dan luar biasa sehingga mereka sangat menyukaimu, jadi mereka terus memujiku dan memberiku poin tambahan. Kedengarannya lebih seperti itu. Lin Sue tersenyum gembira. Di tengah tawa dan percakapan, keduanya naik ke puncak bukit. Lokasinya di sini luar biasa, menawarkan pemandangan panorama seluruh basis penanaman tanaman obat Cina. Saat itu, matahari terbenam, cahaya senjanya memandikan pegunungan dengan cahaya keemasan, seolah menyelimuti perbukitan hijau dan air jernih dengan jubah berkilauan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, sungguh memanjakan mata, membuat seseorang merasa segar dan bersemangat. Bukankah tempat ini indah? Tanya Zhao Chen. Indah sekali. Seru Lin Sue tulus sambil mengeluarkan ponselnya dan memotret tanpa henti. Melihat tumbuh suburnya tanaman obat Cina yang menutupi pegunungan dan rumah-rumah kecil nan indah yang bangunan utamanya telah dibangun, hatinya dipenuhi rasa bangga. Dia bangga pada Zhao Chen. Setelah menjadi kaya, pria ini tidak melupakan sesama penduduk desa. Ia tidak menikmati kesuksesannya sendirian, tetapi ingin memimpin seluruh desa untuk memperbaiki kehidupan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pria yang begitu setia, benar, dan bertanggung jawab adalah seseorang yang kepadanya aku dapat mempercayakan hidupku. Lin Sue menoleh dan menatap Zhao Chen, tertegun sesaat. Setelah mengagumi pemandangan dari puncak bukit sejenak, Zhao Chen menarik Lin Sue dan berjalan menuju hutan terdekat. Apa yang akan kau lakukan? Lin Sue terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia berpikir, mengapa Zhao Chen menyeretku ke hutan? Apakah dia menguping pikiranku dan ingin melakukan itu? Zhao Chen, yang tidak menyadari bahwa dirinya telah disalahpahami, berkata sambil berjalan, aku akan mengajakmu menemui seorang teman. Teman mana yang kamu temui? Tanya Lin Sue, semakin gugup. Dia teringat sebuah lelucon yang pernah dilihatnya sebelumnya, tentang seorang pria yang, saat ia perlu ke kamar kecil saat berkencan dengan seorang gadis, mengatakan padanya bahwa ia akan bertemu dengan teman-temannya dan berharap dapat memperkenalkan mereka padanya malam itu. Mungkinkah teman yang disebutkan Zhao Chen juga merujuk pada lelucon ini? Namun kali ini dia benar-benar ingin menjadi kotor. Roh gunung, seperti burung hantu, jawab Zhao Chen. Lin Sue tertegun sejenak, lalu berkata, bukan saudaramu? Aku hanya punya satu saudara perempuan, dari mana aku punya saudara laki-laki? Zhao Chen berbalik, tampak sangat bingung. Wajah Lin Sue langsung memerah karena malu. Beraninya ia mengatakan yang sebenarnya kepada Zhao Chen? Ia buru-buru mengganti topik. Tidak, aku salah bicara tadi. Maksudku, apa itu burung hantu roh gunung yang? Roh legendaris Zhao Chen menjelaskan situasi Xiao Yang kepada Lin Sue secara singkat. Lin Sue merasa heran dan penuh rasa ingin tahu terhadap Xiao Yang. Tak lama kemudian, keduanya memasuki hutan. Atas panggilan Zhao Chen, sosok besar Xiao Yang muncul di hadapan mereka. Salam, guru. Xiao Yang berlutut dengan satu kaki di hadapan Zhao Chen, membungkuk dan memberi salam. Ini Xiao Yang? Besar sekali. Meskipun Lin Sue sudah siap secara mental, dia masih terkejut ketika melihat Xiao Yang. Zhao Chen menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Xiao Yang, ini adalah majikanmu, cepat beri hormat. Salam, Nyonya. Xiao Yang buru-buru berlutut di hadapan Lin Sue lagi. Lin Sue kini sudah tenang, memutar matanya ke arah Zhao Chen, dan berkata, bangun. Setelah Xiao Yang bangun, Zhao Chen bertanya lagi, apakah tidak ada yang terjadi di desa beberapa hari terakhir ini? Xiao Yang menjawab, bukan apa-apa. Hanya saja beberapa orang asing datang ke desa kemarin, tapi mereka tidak tinggal lama dan langsung pergi. Orang asing? Apa yang membawamu ke sini? Tanya Zhao Chen. Xiao Yang menjawab, saya melihat mereka membawa tas besar dan paket kecil. Jadi mungkin mereka ingin pergi ke pegunungan untuk menjelajah dan datang ke sini untuk mencari pemandu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena pegunungan di sini belum dikembangkan, hanya sedikit orang yang berkunjung. Hal ini memungkinkan hutan-hutan di sini mempertahankan keindahan alamnya yang murni. Terkadang, para pencinta alam bebas datang ke sini untuk menjelajah. Dilihat dari penampilan mereka, orang-orang asing itu mungkin bagian dari kelompok yang sama. Namun, mereka datang ke tempat yang salah. Sebagian besar penduduk desa Jinhua bekerja di pangkalan penanaman tanaman obat. Mereka tentu tidak akan ada di sana untuk menjadi pemandu mereka. Setelah mengobrol dengan Xiao Yang sebentar, Zhao Chenfang membawa Lin Sue menjauh dari hutan. Di rumah, Shen Lijun sedang menyiapkan makan malam. Lin Sue melepas mantelnya, mengenakan celemek, dan pergi ke dapur untuk membantu. Shen Lijun sudah menyukainya. Dan ketika dia melihat dia mengambil inisiatif untuk datang dan membantu, dia tidak bisa berhenti tersenyum.
Makan malam dihabiskan di tengah tawa dan percakapan ceria. Setelah makan malam, seperti biasa, wanita tulang pergi ke rumah tetangganya untuk bermalam, sementara Lin Sui dititipkan di tempat tidur Zhao Chen. Sedangkan Zhao Chen, ia hanya bisa tidur di tempat tidur darurat yang disediakan di kamar utama untuk malam itu. Shen Lijun menarik Lin Sui, lalu berkata dengan nada meminta maaf, kondisi di rumah sekarang sudah baik, maafkan aku karena merepotkanmu. Kembalilah setelah rumah baru di pangkalan penanaman tanaman obat Tiongkok selesai, keadaannya pasti tidak akan seperti ini. Lin Sui segera berkata, aku tidak marah, Bibi. Menurutku tempat ini sangat bagus. Sederhana tapi nyaman. Zhao Chenzi berkata, Bu, bukankah tidak adil kalau aku harus tidur di kamar utama? Kenapa ibu tidak menghiburku? Shen Lijun memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, dasar keras kepala. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Xiao Sui? Berhenti bicara omong kosong dan bereskan tempat tidurmu sendiri. Zhao Chen terdiam. Sebelum Lin Sui lahir, ibuku sangat menyayangiku. Sekarang setelah Lin Sui ada, statusku merosot. Aku bahkan harus merapikan tempat tidurku sendiri, sungguh menyedihkan. Sambil mendesah, Zhao Chen membawa selimut dan selimut ke ruang utama untuk merapikan tempat tidur. Berbaring di tempat tidur Zhao Chen, Lin Sui merasa sangat nyaman dan tidur nyenyak, bermimpi indah. Dalam mimpinya, dia mengenakan gaun pengantin putih bersih dan berjalan ke gereja suci bersama Zhao Chen. Ketika aku terbangun, seberkas sinar matahari menyinariku, dan di luar jendela sudah terang. Suara Zhao Chen terdengar dari luar, sudah bangun, mandi, dan sarapan. Setelah itu, aku akan mengajakmu bermain di pegunungan. Bagaimana kau tahu aku sudah bangun? Tanya Lin Sui dengan heran. Zhao Chen tersenyum dan berkata, itu sebuah perasaan. Senyum manis muncul di bibir Lin Sui. Rasanya sungguh menyenangkan memiliki perasaan ini, pikirnya dalam hati. Bangun, berpakaian, dan mandi. Shen Lijun juga menyajikan sarapan bubur sederhana dan lauk pauk, beserta beberapa potong telur bebek asin. Meskipun makanannya sederhana, kekuatannya terletak pada kesegarannya. Semuanya dipetik dan dimasak langsung di tempat, dan rasanya cukup lezat. Setelah makan malam, Lin Sui menawarkan untuk membantu Shen Lijun mencuci piring. Zhao Ling masih terbaring di tempat tidur. Sejak liburan dimulai, ia selalu tidur hingga larut pagi. Ia berkata bahwa ia sedang berusaha mengejar waktu tidur yang ia lewatkan selama masa sekolahnya. Shen Lijun meneleponnya beberapa kali tetapi tidak berhasil, dan akhirnya menyerah, terlalu malas untuk mengganggunya lagi. Setelah Lin Sui selesai mencuci dan menyimpan piring, Zhao Chen berkata, Bu, aku akan mengajak Lin Sui bermain di pegunungan. Kami akan kembali sebentar lagi. Shen Lijun mengingatkannya, hati-hati. Aku dengar dari ayahmu dan yang lainnya, mereka baru-baru ini melihat jejak serigala di pegunungan lagi. Dan, pulanglah lebih awal. Aku berencana memasak beberapa hidangan khasku untuk Xiao Sui dan mencobanya siang ini. Saya mengerti, Zhao Chen mengangguk sebagai jawaban. Lin Sui cepat-cepat berkata, Bibi, kamu tidak perlu memasak hidangan mewah apapun, makanan rumahan biasa saja sudah cukup. Shen Lijun menggelengkan kepala dan berkata, mana mungkin? Karena kamu sudah di sini, aku pasti akan mentraktirmu makanan enak. Aku akan memasak beberapa makanan khas daerah kita untuk makan siang, aku jamin pasti lezat, sesuatu yang belum pernah kamu coba di kota besar. Karena tidak dapat menolak tawaran yang begitu baik, Lin Sui merasa akan sulit untuk menolak tawaran tersebut. Setelah meninggalkan halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, oh, ngomong-ngomong, apakah ada serigala di pegunungan ini? Zhao Chen menjawab, beberapa tahun yang lalu, ada cukup banyak serigala di pegunungan, dan mereka sering datang ke desa untuk mencuri ayam dan bebek. Dalam 2 tahun terakhir, serigala sudah jauh berkurang jumlahnya. Kurasa akhir-akhir ini, karena cuaca dingin dan kekurangan makanan, mereka muncul lagi dari kedalaman pegunungan. Tapi jangan khawatir, dengan saya di sini, bahkan jika kita bertemu serigala, mereka tidak akan berani membuat masalah. Lin Sui tidak meragukan kata-kata ini. Zhao Chen dapat menaklukkan Bone Woman dan Xiao Yang, jadi menghadapi Wolfes akan mudah. Kucing putih itu, bosan, membawa 2 ekor dangkang kecil dan seekor rubah merah kecil keluar untuk mengikuti mereka berdua ke pegunungan. Wanita tulang mengikutinya dari belakang, tetapi ia berperilaku baik, menjaga jarak, dan tidak mengganggu kemesraan mereka. Pemandangan di pegunungan benar-benar berbeda dengan pemandangan di kota. Bagi Lin Sui, yang terbiasa melihat bangunan beton bertulang, setiap helai rumput, setiap pohon, setiap aliran sungai, dan setiap batu adalah pemandangan yang indah. Ia mengambil banyak foto di sepanjang perjalanan. Kemampuan fisik Zhao Chen dan Lin Sui jauh melampaui orang biasa. Bahkan saat melintasi pegunungan, kecepatan mereka sangat tinggi, dan mereka mencapai kedalaman pegunungan hanya dalam waktu 2 jam lebih. Orang biasa mungkin bahkan belum akan menempuh sepertiga jarak tersebut saat itu. Tempat ini jarang dikunjungi.
Semak belukar yang lebat dan gulma yang tumbuh liar membuat jalan setapak sulit dilalui. Namun, justru lanskapnya yang asri dan belum dikembangkan inilah yang membuatnya begitu memikat, membangkitkan hasrat untuk berpetualang. Karena mereka harus kembali untuk makan siang, Zhao Chen tidak mengajak Lin Sui lebih jauh ke dalam. Ia malah berkata, "Sudah malam, ayo kembali dulu, kalau tidak kita akan melewatkan makan siang." Oke. Meskipun Lin Sui setuju, dia tampak menginginkan lebih. Zhao Chen memperhatikan ini dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu sudah cukup bersenang-senang? Tidak masalah, kita akan membawa makanan dan bermain di pegunungan ini besok." Hebat. Lin Sui langsung tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, "Aku tak pernah menyangka menjelajah di hutan seperti ini akan semenarik ini. Pantas saja banyak orang suka beraktivitas di luar ruangan akhir-akhir ini." Zhao Chen hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara tembakan datang dari hutan. "Mengapa ada suara tembakan di sini?" Lin Sui bertanya dengan heran. Zhao Chen juga terkejut. Setelah mengetahui arah datangnya tembakan, ia berkata, "Ayo kita lihat." Ia meraih Lin Sui dan melangkah menuju arah datangnya tembakan. Wanita tulang, kucing putih, dangkang, dan rubah merah kecil mengikuti di belakang mereka. Dalam perjalanan, Zhao Chen melirik kucing putih itu beberapa kali, dan melihat kucing itu tidak bereaksi aneh, ia merasa lega. Setidaknya ini berarti masalah ini tidak akan terlalu merepotkan. Pada saat itu, dua tembakan lagi terdengar, diiringi jeritan dan ratapan. Dilihat dari suaranya, ada pria dan wanita, dan lebih dari satu orang. Dalam waktu 3 hingga 5 menit, Zhao Chen dan Lin Sui tiba di lokasi di mana suara tembakan terdengar dan melihat situasinya. Seorang pria kekar berusia 30-an sedang memegang senapan laras ganda, dengan gumpalan asap mengepul dari moncongnya. Di belakangnya berdiri seorang pria dan dua wanita. Kedua wanita itu pucat pasi karena ketakutan dan gemetar, meringkuk bersama. Pria itu, meskipun memegang parang, wajahnya pucat pasi, kakinya gemetar, dan ia terlalu lemah untuk mengangkat parang itu. Di samping itu, seorang pria berlumuran darah tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Di hutan sekitar, sekawanan serigala telah berkumpul, berjumlah sedikitnya 20. Mendengar suara itu, baik orang banyak maupun serigala menoleh. "Seseorang datang untuk menyelamatkan kita," teriak pria yang gemetar itu dengan penuh semangat. Namun ketika ia melihat hanya ada 2 orang, harapannya langsung sirna. "Hanya 2 orang? Kita celaka? Kita benar-benar akan mati kali ini." Pria kekar itu berteriak cemas kepada Zhao Chen dan Lin Sui. "Lari! Jangan biarkan serigala-serigala ini memakanmu." Meskipun dirinya sendiri dalam bahaya, ia tetap peduli pada orang lain. Pria kekar ini memang memiliki jiwa kesatria. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen mengerti keseluruhan cerita. Pria dan wanita ini pastilah kelompok pendaki yang disebutkan Xiaoyang, yang datang untuk menjelajahi pegunungan. Sayangnya, mereka diserang sekawanan serigala saat menjelajah. Meskipun pria kekar bersenjata senapan berburu itu sempat mengintimidasi para serigala itu bukan hanya hewan yang licik, tetapi juga tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengepung kelompok itu, menguji mereka, dan akan melancarkan serangan baru begitu kelompok itu menyerah atau kehabisan peluru. Sekarang setelah kita menjumpai hal ini, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Meskipun diawasi oleh belasan atau 20 serigala, Zhao Chen sama sekali tidak gugup. Malah, ia tersenyum. Setelah berkata kepada pria kekar itu, "Denganku di sini, kau tidak akan mati." Ia berjalan menuju serigala alfa. Saat dia mendekat, serigala alfa itu menggeram pelan. Suara itu tidak terdengar seperti ancaman. Sebaliknya, terdengar seperti permohonan belas kasihan. Lelaki kekar itu dan teman-temannya benar-benar tercengang. Serigala alfa ini sangat arogan dan ganas sejak pertama kali muncul. Ia tidak hanya menggigit rekan-rekannya, tetapi juga dengan lihai menghindari beberapa tembakan. Bagaimana mungkin seseorang yang kejam bisa memohon belas kasihan? Ini pasti ilusi, kan? Sebelum semua orang bisa bereaksi, Zhao Chen telah mencapai serigala alfa. 20 serigala yang mengepung mereka meninggalkan yang lain dan berkumpul untuk bergabung dengan serigala alfa. Lebih dari 20 pasang mata hijau bagaikan serigala menatap tajam ke arah Zhao Chen. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Zhao Chen, yang terbiasa dengan pemandangan besar, tidak banyak bereaksi. Tetapi sekelompok pendaki itu ketakutan, kulit kepala mereka kesemutan dan wajah mereka memucat. Lebih dari 20 serigala yang berkumpul bersama jauh lebih mengesankan dan menakutkan daripada saat mereka tersebar. Karena khawatir Zhao Chen akan menderita kerugian, lelaki kekar itu meraih senjatanya dan bersiap mengikuti, siap melindungi Zhao Chen. Melihat ini, pria lain terkejut dan buru-buru berteriak, "Saudaraku, jangan ke sana. Ayo kita manfaatkan kesempatan anak itu untuk melawan serigala dan lari." Mendengar ini, Lin Sui yang datang ke sisi pria yang terluka itu untuk membantu mengobati lukanya, tak dapat menahan diri untuk mendongak dan melemparkan pandangan menghina ke arahnya. Wajah pria kekar itu menggelap, dan tanpa menoleh, ia berkata,
Orang lain mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kita. Dan kau ingin aku kabur saat ini? Aku tidak bisa. Pergilah kalau kau mau, tapi ingat untuk membawa Siang Ping yang terluka dan ketiga wanita itu bersamamu. Lelaki dengan pisau itu ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, berbalik, dan lari. Dia tidak mengindahkan nasihat pria kekar itu untuk membawa rekannya yang terluka dan wanita itu bersamanya, tetapi malah memilih melarikan diri sendirian. Sambil berlari, ia berteriak, "Jangan salahkan aku. Di hutan terkutuk ini, dengan orang-orang yang terluka dan wanita itu, kita pasti tidak akan bisa keluar. Anggap saja ini utang budiku padamu. Mulai sekarang, aku akan membakar dupa dan uang kertas untukmu setiap tahun pada festival Qingming dan hari peringatan kematianmu." Ia berdoa dalam hatinya semoga serigala-serigala terkutuk itu kenyang setelah memakan orang-orang ini dan berhenti mengejarku. "Siki, dasar brengsek." Pria kekar itu geram. Ia tak pernah menyangka pria ini begitu pengecut, meninggalkan teman-temannya dalam bahaya dan melarikan diri sendirian. Namun, pengecut bernama Siki ini akhirnya tidak dapat melarikan diri. Ini adalah hutan pegunungan dengan medan yang kompleks. Dalam pelariannya yang tergesa-gesa, Siki sama sekali tidak memperhatikan langkahnya. Akibatnya, ia baru berlari beberapa langkah ketika tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah dan jatuh tertelungkup ke tanah. Ia berusaha keras untuk berlari dan bangun, tetapi ia malah terjerat oleh sulur-sulur, semak-semak, dan tanaman lain di tanah. Semakin ia meronta dan semakin cemas, semakin sulit baginya untuk bebas. Sudah berakhir, aku takut aku akan mati di sini hari ini. Setelah serigala-serigala lapar itu membunuh Hu Shiking dan yang lainnya, mereka pasti akan mengejar dan membunuhku juga. Hati Siki dipenuhi keputusasaan. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai harapannya. Ia menunggu dan menunggu, tetapi tak terdengar jeritan atau lolongan. Bingung, ia menoleh dan melihat ke arah kawanan serigala itu. Lalu dia melihat suatu pemandangan yang sangat mengejutkannya. Pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Alih-alih menyerang Zhao Chen, 20 serigala itu malah bersujud di hadapannya. Benar sekali, ia merangkak di lutut Anda. Serigala-serigala ini berbaring dengan kaki depannya di tanah, kepala mereka tertunduk, sementara pantat mereka terangkat tinggi, membuat mereka tampak seperti sedang berlutut untuk menyembah. Apa yang terjadi? Sehiki menatap dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Seekor serigala sedang berlutut, dan itu melibatkan berlutut di hadapan seseorang? Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan mengerikan. Pada saat ini, Siki bukan satu-satunya yang ketakutan oleh pemandangan aneh ini. Hu Shiking, yang berdiri di belakang Zhao Chen dengan pistol di tangan, juga tercengang. Kedua gadis yang meringkuk ketakutan itu kini melupakan rasa takut mereka dan menatap kosong ke arah serigala yang berlutut dan Zhao Chen yang tengah menerima pemujaan mereka. Adapun Siang Ping, yang terbaring di tanah menerima perawatan darurat dari Lin Sui, ia melupakan rasa sakitnya. Meskipun ia membuka mulutnya lebar-lebar, ia tidak mengerang, melainkan tampak terkejut. Hanya Lin Sui yang tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, ia tampak tenang. Di matanya, Zhao Chen adalah seorang kultivator yang kuat. Menakut-nakuti sekawanan serigala akan sangat mudah. Namun kali ini, tebakan Lin Sui salah. Zhao Chen memang mengintimidasi kawanan serigala dengan penampilannya yang mengesankan. Namun, yang benar-benar membuat para serigala berlutut dan menyembah bukanlah dirinya, melainkan kucing putih itu. Zhao Chen melihatnya dengan jelas sebelum kucing putih itu muncul. Meskipun kawanan serigala itu takut padanya, mereka tidak berniat berlutut dan menyembahnya, tetapi malah ingin berbalik dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Namun, ketika kucing putih itu muncul, sikap kawanan serigala langsung berubah. Zhao Chen melihat para serigala ketakutan dan gemetar. Serigala-serigala ini bahkan lebih takut pada kucing putih daripada Zhao Chen. Mereka lalu bersujud dan berlutut, seolah menyembah seorang ratu. Setelah menyaksikan berbagai keajaiban kucing putih, Zhao Chen tidak terkejut bahwa kucing itu mampu menaklukkan kawanan serigala. Namun, ia semakin penasaran dengan identitas dan asal-usul kucing putih tersebut. Sambil menoleh ke arah kucing putih itu, Zhao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Si putih kecil, sebenarnya kamu ini binatang apa? Ia dapat meramal nasib baik dan buruk, menemukan harta karun, menantang binatang mitologi Tanuki, dan menaklukkan banyak binatang. Identitas Xiao Bai jelas bukan kucing biasa. Sayangnya, Zhao Chen tidak dapat berkomunikasi dengannya secara lisan, jadi dia tidak bisa mengetahui kebenarannya. Zhao Chen melambaikan tangannya, mencoba memberitahu serigala-serigala itu agar tersesat, tetapi pada saat itu, kucing putih itu mencakarnya dengan kaki kecilnya. Menghabiskan begitu banyak waktu bersama telah menumbuhkan rasa saling pengertian yang tinggi antara Zhao Chen dan si kucing putih. Meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara verbal, tindakan si kucing putih langsung menyampaikan maksudnya kepada Zhao Chen. Kamu punya pendapat berbeda? Kucing putih itu melompat dari bahu Zhao Chen, melompat di depan serigala alfa, menepuk kepalanya dengan kaki kecilnya, dan mengeong 2 kali. Serigala alfa mengangguk cepat,
seolah mengerti maksud kucing putih itu. Kemudian, kucing putih itu memanggil lagi, dan serigala alfa segera bangkit dan memimpin kawanan serigalanya melewati hutan. Hah! Zhao Chen terkejut mendapati bahwa gerakan serigala-serigala itu bukannya tanpa tujuan, melainkan seperti sedang berpatroli. Saat berjalan, kepala mereka terus-menerus melihat sekeliling, dan sekecil apapun gangguan, seekor serigala akan bergegas mendekat untuk memeriksa situasi. Tunggu patroli? Sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Chen, dan ia mengerti apa yang dimaksud kucing putih itu. Ia mengambilnya dan bertanya dengan suara pelan, "Kau ingin menggunakan serigala-serigala ini sebagai penjaga di pangkalan penanaman tanaman obat Cina?" Kucing putih itu mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti kata-kata Zhao Chen. Zhao Chen tidak terkejut atau merasa aneh. Ia telah merasakan kecerdasan kucing putih itu secara langsung. Kekhawatirannya berbeda, apakah mereka akan menyakiti penduduk desa? Kucing putih itu menggelengkan kepala, menatap Zhao Chen dengan tatapan menghina, seolah berkata, "Serigala-serigala ini semua pelayanku. Beraninya mereka menyakiti orang? Mereka memberontak terhadap kita." Zhao Chen mempercayai jaminan kucing putih itu, karena kucing itu tidak pernah mengecewakannya sejak ia bertemu dengannya. Melihat kawanan serigala masih berpatroli, Zhao Chen bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, berhenti sekarang." 20 serigala itu benar-benar berhenti dan menoleh untuk melihatnya, menunggu instruksi berikutnya. Berkumpul. Zhao Chen menirukan pria hebat itu, melambaikan tangannya dengan gaya sok. Namun kali ini, para serigala tidak menaati perintahnya. Malah, mereka memiringkan kepala dan menatapnya dengan tatapan kosong di mata hijau mereka. Dengan baik, Zhao Chen menggaruk kepalanya. Meskipun serigala-serigala ini telah tunduk pada otoritas kucing putih dan dapat mematuhi perintah, mereka tidak mengerti ucapan manusia dan belum terlatih, sehingga mereka tidak dapat langsung menanggapi perintah. Tapi tak apa-apa. Dengan beberapa sesi pelatihan lagi, serigala-serigala ini akan mampu memahami dan menghayati perintah-perintah sederhana. Di desa Jinhua, banyak generasi tua yang telah melatih anjing pemburu. Meminta bantuan mereka untuk melatih serigala-serigala ini seharusnya tidak terlalu sulit, karena serigala-serigala ini sudah memiliki prasyarat kepatuhan. Zhao Chen membuat beberapa gerakan tangan lagi. Serigala alfa itu menyipitkan mata dan merenung sejenak sebelum akhirnya mengerti maksudnya. Ia melolong dan memanggil kawanan serigalanya, yang kemudian berkumpul dan berjongkok di depan Zhao Chen. Serigala alfa ini cukup pintar. Zhao Chen melirik serigala itu, mengangguk puas, dan berpikir dalam hati, basis penanaman tanaman obat ini kaya akan energi spiritual. Hewan-hewan cerdas yang tinggal di sana, yang dipelihara oleh energi spiritual, bahkan mungkin dapat membuka lubang spiritual mereka. Meskipun tidak mudah, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Mungkin dalam beberapa tahun, kita bahkan dapat membudidayakan beberapa iblis kecil di basis penanaman tanaman obat ini. Memikirkan hal ini, Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Jika hari itu tiba, bukankah aku akan menjadi Raja Iblis Gunung? Saat itu tiba, haruskah aku juga menciptakan monster dan bernyanyi sambil berpatroli di gunung? Pada saat ini, Lin Sue berjalan mendekatinya, melihatnya menyeringai bodoh, dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu tertawakan?" "Tidak apa-apa," kata Zhao Chen sambil tertawa canggung, mengakhiri lamunannya. Dia tidak berani menyuarakan apa yang baru saja dipikirkannya, karena itu terlalu fantastis. Di dunia ini, energi spiritual sangatlah langka. Bahkan manusia, makhluk paling cerdas sekalipun, menghadapi kesulitan luar biasa dalam kultivasi, apalagi hewan. Menjadi iblis atau roh sungguh lebih sulit daripada naik ke surga. "Bagaimana keadaan orang yang terluka?" tanya Zhao Chen. Lin Sue menjawab, pria yang terluka itu mengalami gigitan potongan daging besar di paha dan punggungnya. Tetapi untungnya, itu tidak fatal. Saya menggunakan pakaiannya untuk membalutnya dan menekannya untuk menghentikan pendarahan. Dia seharusnya bisa bertahan sampai kita turun gunung ke rumah sakit. Zhao Chen mengangguk. Pria yang terluka itu beruntung. Hu Shiqing menembakkan senjatanya begitu diserang, menakuti serigala alfa itu. Seandainya serigala itu punya waktu beberapa detik lagi, mungkin bukan dagingnya yang akan tergigit, melainkan tenggorokannya. Hu Shiqing dan yang lainnya perlahan tersadar dari keterkejutan mereka. Melihat serigala-serigala itu berjongkok dengan patuh di depan Zhao Chen, mereka tidak percaya bahwa pemandangan ini nyata. Serigala-serigala yang beberapa saat sebelumnya sangat ganas, siap menggigit dan melahap mereka, sekarang berjongkok di tanah dengan lidah terjulur, seperti anjing husky. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima siapapun. "Saudaraku, apa yang terjadi dengan kawanan serigala ini?" tanya Hu Shiqing, menahan keterkejutannya. "Aku sudah menjinakkannya," jawab Zhao Chen. "Apa? Kau menjinakkan kawanan serigala ini?" Mulut Hu Shiqing ternganga, wajahnya dipenuhi keheranan. "Kau menjinakkan kawanan serigala ini dalam waktu sesingkat itu?" "Benar." Zhao Chen mengangguk dan berkata tanpa malu, "Hukum alam adalah survival of the fittest. Aku memancarkan aura orang kuat, yang mengintimidasi mereka,
Jadi mereka memilih untuk berlutut dan tunduk padaku, dan dijinakan olehku. Kucing putih yang bertengger di bahunya memberinya tatapan menghina tidak tahu malu, mencuri penghargaanku. Zhao Chen menatapnya. Jika aku katakan pada mereka bahwa kau telah menjinakkan serigala-serigala ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kucing putih itu mendengus sungguh sekumpulan manusia yang bodoh. Zhao Chen benar karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Kelompok itu merasa tak percaya ia bisa menjinakkan serigala-serigala itu. Jika mereka tahu serigala-serigala itu dijinakkan oleh kucing putih yang bertengger di bahu Zhao Chen, mereka pasti akan berteriak bahwa itu monster. Pada saat ini, Siki akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat dan semak-semak dan bangkit dari tanah. Melihat kawanan serigala itu benar-benar telah ditundukkan oleh Zhao Chen dan telah kehilangan keganasannya sebelumnya. Keberanian Siki pun sedikit kembali. Dia berhenti berlari. Lagi pula, tempat ini jauh di pegunungan, dan sulit dipastikan apakah dia bisa melarikan diri sendiri. Dia kabur karena takut dimakan serigala. Sekarang serigala-serigala itu sudah berubah menjadi husky, wajar saja kalau dia tidak mau lari lagi. Berpikir tentang perilaku memalukannya sebelumnya, Siki tidak merenungkan tindakannya sendiri, tetapi malah memendam kebencian terhadap kawanan serigala. Kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin aku begitu takut sampai kakiku lemas dan celanaku basah? Kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin aku meninggalkan teman-temanku dan melarikan diri sendirian? Ini semua salah mereka karena aku dipermalukan. Ini semua salah mereka karena aku kehilangan semua gengsiku di depan teman-temanku.